maksimal. Karena ada juga waktu itu ya, saya dengar dari orang tua saya maupun orang tua yang lain bahwa wah kalau bisa anak-anak itu jauh lebih pintar dan sukses daripada orang tuanya. Nah, itu semua keinginan, impian kita semua sebagai orang tua. Nah, kemudian nih ya, yang ketiga pernikahan. Ya, ini mungkin di sini ada anak muda ya kan, anak muda yang ingin mempersiapkan ya kan, ingin nikah kes gitu. Tidak juga hanya anak muda, bapak ibu pun yang punya anak nanti kan setelah apa katanya kan tugas kita sebagai orang tua itu selain menyekolahkan kemudian bisa kerja, nah terakhir itu bisa menikahkan anaknya. Nah itu kan pasti pengen memberikan ya persembahan terakhir lah untuk anak-anaknya sehingga bisa menikah gitu ya, tentunya butuh uang lagi kan, butuh biaya lagi seperti itu. Nah kemudian yang keempat nih bapak ibu, ini merupakan suatu impian eh, kita semua ya, terlebih kita sebagai yang muslim ya, pengen umroh maupun haji. Pasti, salah satunya pasti seumur hidup itu pengen minimal umroh lah gitu kan. Nah itu juga menjadi impian kita semua. Nah kemudian ada nih ya yang kelima, ada rumah maupun mobil mewah. Oke, sekarang yang namanya mobil itu bukan seperti buat gaya, Bapak Ibu, tapi untuk kebutuhan. Ya, kenapa kok buat kebutuhan? Iya. Nah, sekarang eh, kalau misalnya kita lihat bahwa yang punya mobil itu orang-orang kaya, coba deh dilihat nih ya di kota Bapak Ibu, ya kota masing-masing nih ada berapa ratus, ada berapa ribu, ya kan? Kalau memang yang punya mobil ditentukan hanya orang yang sukses atau orang yang kaya, paling cuma kehitung jari lah ya, 3 atau sampai 5 mobil. Tapi ketika Bapak Ibu lihat tuh di jalan di depan rumah, ngeng ngeng mobil berkeseliweran itu kan berarti banyak, ya kan? Itu menjadi suatu kebutuhan. Barangkali nih yang tadinya pengen apa, yang punya motor, ya kan? Nah, anaknya satu, oke masih aman, ditaruh di depan. Anaknya dua, masih aman, satu di depan, satu di tengah, ya kan? Nah, ini yang pengen punya anak tiga, empat dan selanjutnya, ada satu di depan, ada satu di tengah, satu lagi motor di mana nih Bapak Ibu? Masa mau di depan? Di depan apa namanya? Di roda kan nggak mungkin. Nah, artinya selain itu juga Bapak Ibu kan pengen memberikan kenyamanan ya, kenyamanan untuk keluarga biar hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan gitu ya. Nah, kemudian termasuk juga pengen yang punya rumah impian. Nah, kita rumah impian yang tadinya ngontrak jadi bisa punya rumah sendiri gitu kan. Nah, mungkin yang tadinya oke apa namanya? Rumahnya ya sepetak gitu kan, kecil misalnya atau mungkin masih ikut mertua, pondok mertua indah misalnya. Nah, bisa punya sendiri ya, yang menjadi impian kita semua. Kemudian ya setidaknya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mencari nafkah ya kan, bekerja menghasilkan uang ya kan, pastilah pengen yang namanya refreshing. Pengen apa ya, liburan gitu. Masa ya kerja 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 tipes, sakit, uang yang ngumpulin duit dapat, habis itu sakit, wah buat biaya. Jadi nah, jadi Bapak Ibu pastilah minimal mungkin ya ke Bali atau kemana gitu, atau bahkan bisa ke luar negeri. Nah, gitu jangan hanya keluar nagrek aja ya. Jadi keenam ini adalah suatu impian yang standar sebenarnya Bapak Ibu ya, dan ini impian kita semua. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu butuh berapa untuk semuanya? 1 miliar atau 2 miliar kira-kira? Coba ditanya dihitung ya Bapak Ibu, ya kan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu bukan, Bapak Ibu tuh nggak pengen mewujudkan impian, ya kan? eh, Bapak Ibu menyadari keadaan Bapak Ibu saat ini, kerja yang kerja gitu kan, yang punya usaha gitu. Coba deh, saya dulu pernah, mungkin Bapak Ibu juga pernah tuh dulu ya kan, bahwa menabung menabung itu pangkal kaya. Artinya ketika kita menabung bakal kaya, kemudian artinya kita juga bisa mewujudkan impian kita. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, kan dengar menabung itu pangkal kaya kan dari kecil ya. Nah, sekarang nih nggak usah dijawab Bapak Ibu ya. Coba aja cek di apa namanya, di rekening masing-masing atau di dompet lah gitu kan. Ada nggak tabungannya dan berapa Bapak Ibu? Ya, coba dicek. Harus kita sadari nih keadaan kita ya.
gitu. Nah, oke, yang namanya impian kita ingin terwujud, pasti pengen. Nah, sekarang kalau dengan cara mewujudkan dengan menabung deh, ya kan? Kalau sudah ada, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, nah anggaplah saat ini kita menabung deh dengan cara menabung. Anggap 1 miliar aja, yang 2 miliar itu terlalu banyak misalnya. 1 miliar aja, misalnya contoh ya. Nah, menabung 1 bulan itu 1 juta, dihitung. Kalau ngomongin hitungan matematik kan jelas tuh. Artinya 1 tahun 12 juta, ya kan? Kemudian 30 tahun, ya 360 juta. Gak nyampe setengahnya juga dari 1 miliar, ya kan? Dilihat juga nih, ya pendapatan atau mungkin gaji Bapak Ibu saat ini berapa, ya. Mau gak mau, suka nggak suka harus nabung kalau untuk menginginkan mewujudkan impian, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang ke 5 juta, nah syukur-syukur kalau bisa nih ya, 5 juta nih, 5 juta sebulan. Nah, kira-kira pertanyaannya bisa nggak 5 juta per bulan? Insya Allah bisa, ya. Tapi itu tadi, ya kan, artinya kalau misalnya gajinya yang 5 juta, misalnya kan mungkin daerah-daerah UMR yang seperti Jakarta, Tangerang, ya kan, Pasuruan, Surabaya, itu 5 jutaan ada. Tapi anggaplah nggak mengambil apa ya hasilnya, ditabung 5 juta. Coba puasa aja dulu deh, ya kan, untuk impian. Nah, setahun berapa? 60 juta Bapak Ibu, ya kan. Kemudian 30 tahun berapa? Baru dapat 1,8 miliar. 30 tahun. Pertanyaannya nih, dengan umur saat ini sampai nanti 30 tahun kira-kira nyampe nggak? Kita nggak ada yang tahu gitu. Kalaupun nyampe udah nggak butuh kayaknya ya, udah hopeless duluan. Nah, jadi bisa diartikan bahwa faktanya adalah menabung itu bukan solusi Bapak Ibu, ya kan? Karena ya mungkin penghasilannya ya udah jauh buat kebutuhan aja Mas Novan, kan gitu, buat kebutuhan aja sehari-hari, buat makan dan lain-lain. Nah, dan Bapak Ibu ya, faktanya juga nih ya, banyak orang yang mengambil jalan pintas, ya kan. Di sini udah jelas nih, terlihat banget bahwa inilah fakta siklus eh, yang mungkin Bapak Ibu alami, ya kan. Dengan cara apa? Nyicil, ngutang. Ya kan, di sini bisa juga maksain yang tadi motor misalnya 20 juta, aduh, mobil 1 juta 20 bulan, kelamaan akhirnya maksain. Maksain apa? Nyicil kredit 3 tahun. Kemudian maksain beli mobil, ya kan? Butuh nih, bukan buat gaya hidup, tapi kebutuhan. Akhirnya nyicil mobil 5 tahun. Ya kan? Masih kurang lagi ya, rumah Mas Novan akhirnya KPR, ya kan? Sampai 10-20 tahun tuh. Jadi seumur hidup habis untuk membayar kredit. Kata ada peribahasa, nggak ngutang nggak punya, nggak ngeredit nggak punya. Nah, akhirnya jatuhlah ke lingkaran yang namanya riba, Bapak Ibu. Coba, bener apa bener nih? Kira-kira, ya itu. Tapi tenang Bapak Ibu ya, insya Allah nanti akan ada solusinya. Oke, kemudian Bapak Ibu ya, ini faktanya juga nih. Ya, kita terus gimana nih Mas Novan, solusinya? Kalau saya harus kerja kan, saya kerja dari pagi sampai siang. Ya kan, kalau misalnya harus usaha, perlu modal lagi Mas Novan. Karena yang terjadi saat ini yang namanya usaha atau berbisnis itu pasti ada modalnya dan modalnya besar. Belum tentu juga modal besar untungnya besar. Butuh waktu lama juga, ya kan, untuk balik modal dan resikonya juga besar. Artinya berbanding lurus ya. Modalnya besar, hasilnya memang besar, tapi resikonya juga besar. Akhirnya penuh ketakutan. Waduh, mau coba nih, tapi kalau ini, nah gimana gitu kan? Ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan, yang punya modal pun yang besar, belum tentu semua orang punya atau memiliki modal yang besar. Ya kan? Apakah Anda siap dengan modalnya? Nah, itu kan pertanyaan tanda tanya besar. Karena namanya usaha atau modal, 10 dari 10, 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari usaha, berdagang. Ya kan? Tapi kalau dihadapkan dengan modal yang besar, pertanyaannya nih, udah siap apa belum nih? Coba. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, kan pasti tanda tanya nih, bagaimana dengan solusinya? Pasti teman-teman atau Bapak Ibu cari nih informasi kemana kemari, akhirnya datanglah atau ketemulah dengan pengundang Bapak Ibu. Ya kan, pengundang Bapak Ibu dapat informasi nih. Kan lagi cari informasi, cari butuh solusi gimana caranya ya.
ya kan? Cari kemana-mana. Nah, insya Allah ini juga menjadi jawaban atas doa-doa Bapak Ibu selama ini dengan mendapatkan solusinya. Soalnya yang ibu itu. Besok kesini mengambil produknya. Oke, nah kita ada sebuah gerakan di sini ya. Namanya adalah gerakan BGN Aura Global. Jadi membangun negeri, menginspirasi dunia. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita tidak melihat profesi tertentu. Jadi semua orang, mau itu petani, karyawan, pedagang yang punya usaha, peternak, ya kan, bahkan ibu rumah tangga yang mungkin di rumah ya kan ngurus anak, ini bisa jadi juga kesempatan Bapak Ibu untuk bisa menjalankan ya, dengan tujuan ingin membantu suami bisa, ya kan, intinya juga bisa merubah ekonomi keluarga gitu, dan termasuk anak-anak muda ya. Jadi ini untuk semua profesi, jadi siapapun Anda punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama Bapak Ibu ya. Ya, jadi di Aura Global ini itu tadi ya, untuk semua profesi. Oke, next. Nah, jadi nama perusahaan kita itu adalah PT Berniaga Gemilang Nusantara, ya kan? Nah, ini nama perusahaan kami ya. Kami komunitas kami bekerja sama dengan perusahaan yaitu PT Berniaga Gemilang Nusantara. Ya, suatu wadah untuk bertumbuh, berinovasi dan mewujudkan potensi bersama di BGN ya. Setiap langkah kecil menjadi bagian dari perjalanan menuju kesuksesan besar. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu sepintas mengenai company profile ya tentang perusahaan. Jadi PT Berniaga Gemilang Nusantara ini perusahaan penjualan ya, penjualan langsung atau direct selling Bapak Ibu ya, yang menjalankan sistem kemitraan secara terstruktur ya dan berkelanjutan. Kami menyediakan produk-produk sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Jadi produk yang kita tawarkan, yang ada yang kami sediakan adalah produk jangka panjang yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan jangka panjang. Nanti akan saya jelaskan juga ya. Nah, jadi kita juga bersistem terstruktur. Jadi artinya sudah ada sistemnya Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, visi misi dari perusahaan sendiri itu adalah menjadi perusahaan yang membangun ekonomi berkelanjutan berbasis kejujuran dan keberkahan, ya, serta menciptakan jaringan bisnis yang adil dan terpercaya. Artinya gini, Bapak Ibu, ya, mungkin kalau kita berbisnis yang notabene hanya di lingkungan kita, ya sudah, lingkupnya adalah lingkungan kita saja. Tapi ketika kita ya berjejaring ya yang sangat luas. Karena kan kita bisa kerjakan secara online maupun offline. Artinya jangkauan. Zaman sekarang sudah ya serba online. Artinya akses dimudahkan. Jadi banyak tuh Bapak Ibu yang hadir juga. Ada yang dari Dubai, ada juga dari apa namanya Abu Dhabi, kemudian mungkin ada dari apa Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia juga ada Bapak Ibu. Jadi secara luas bisa terjangkau, dan kemudian kita juga menghadirkan produk-produk unggulan yang inovatif, bermanfaat dan bernilai tinggi untuk kehidupan masyarakat. Kemudian membantu mencetak wira usahawan yang sukses. Artinya kita di apa namanya dicetak ya menjadi orang-orang yang memang sukses gitu ya, mandiri dan memiliki integritas tinggi. Nah, berbicara soal integritas, Bapak Ibu pengen punya keinginan, ya. Integritas tinggi itu kan kita punya keinginan, kemudian kita action, kita lakukan. Nah, itu, ya kan? Nah, baru kita disitulah kita wujudkan. Nah, jadi sinkron Bapak Ibu ya. Dan kita juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan nilai kebersamaan dan kepercayaan. Bapak Ibu, ya, bahwa segala sesuatu pekerjaan apapun itu akan terasa lebih ringan dan cepat kalau kita kerjakan secara bersama ya. Coba, kita bisa nggak sukses sendirian? Bisa. Tapi pertanyaannya, saya mau nanya ini, berapa lama gitu? Mungkin sudah ada yang kerja 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, ya kan, puluhan tahun bisa gitu di titik sekarang, tapi
ya lama. Akan lebih cepat, lebih ringan kalau kita kerjakan secara bersama-sama atau secara tim, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga membuka peluang usaha yang mudah diakses, yaitu tadi sudah terstruktur dan sudah ada sistemnya. Kemudian kita berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang kuat. Nah, kita bersama ya, dengan kebersamaan kita, dengan kerjasama tim akan menjadi kekuatan yang sangat kuat untuk keberlangsungan kita ke depan. Seperti itu ya, untuk visi misinya Bapak Ibu. Nah, kemudian next, nah ini Bapak Ibu, ya, saya perkenalkan bahwa ada sosok founder dari perusahaan ya. Beliau sangat luar biasa ya. Founder perusahaan ini ya, mungkin bisa dilihat dari fotonya gagah gitu kan. Ya, namanya adalah Pak Haji Suroto Zafir. Beliau asli dari Malang. Ya, Bapak Ibu, orang ada yang dari Jawa Timur mungkin atau bahkan di daerah Malang. Nah, nanti bisa ketemu langsung atau yang di apa namanya Bandung ya kan, nanti main ke kantor, mau datang ke kantor nanti pasti akan ketemu sama beliau karena orangnya begitu humble ya, orangnya enak kalau ngobrol gitu kan. Nah, beliau ini sosok inspiratif ya, yang di dalam pengembangan jaringan dan kepemimpinan di dunia network marketing itu sudah melanglang buana. Wah, pengalamannya sudah tidak diragukan. Kalau cuma setahun 2 tahun, wah masih dipertanyakan. Tapi Bapak Ibu, ini sudah puluhan tahun yang beliau alami dan beliau punya pengalaman juga luar biasa gitu ya. Nah, kemudian di sini beliau berdomisili di Bandung. Jadi jangan khawatir, kantor kita milik sendiri ya. Rumahnya di belakang kantor. Nah, jadi dekat ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian membentuk karakter yang tangguh ya melalui pengalaman langsung di lapangan. Jadi tidak diragukan lagi ya kalau soal pengalaman ya. Kemudian beliau juga dikenal sebagai sosok pembina yang disegani di dunia multi level atau network marketing. Beliau membentuk karakter tangguh lewat pengalaman hidup nyata dengan nilai integritas dan kepedulian. Nah, integritas ini penting Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Kemudian, nah Bapak Ibu, tentunya ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis ya, otomatis kita juga harus memiliki rasa aman, ya kan? Nah, alhamdulillah juga untuk izin usaha SIUPL dari Kementerian Perdagangan sudah lengkap. Jadi tidak hanya SIUP aja, kita sudah lengkap. Ada SIUPL-nya. Sudah lengkap, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sudah aman untuk bisa menjalankan bisnisnya Bapak Ibu. Oke? Nah, kemudian kami ya BGN memiliki legalitas yang resmi dan membangun bisnis kolaboratif yang nyata. Bukan sekedar menjual, tapi menciptakan ekosistem bisnis untuk masa depan. Nah, kemudian ada juga kita Bapak Ibu ya, produk unggulan nih. Nah, jadi ini nih perlu perlu disadari Bapak Ibu, kami tidak menjanjikan atau memberikan atau tawaran investasi. Ya kan? Investasi bodong. Gak ada produknya, gak ada barangnya, ya kan? Nah, kita ada nih produk yang kita apa namanya kita pasarkan. Jadi ada produk-produk segmentasi yang apa namanya menjadi kebutuhan, ya kan? Nah, tentunya kita ada nih produk-produk unggulan. Contohnya seperti kolagen kita ada untuk yang diet, kemudian juga ada untuk perawatan kulit, kemudian juga ini ada kopi ya, yang suka ngopi, bukan kopi biasa Bapak Ibu. Ini adalah kopi selain untuk kesehatan juga untuk stamina. Ini cocok nih yang sudah nikah nih. Pokoknya luar biasa ya ini ya. Kemudian kita juga ada yang namanya N booster. N booster itu untuk saya spill dikit ya, untuk yang berhubungan dengan peredaran darah seperti kolesterol, asam urat, ya kan, darah tinggi itu bisa. Dan alhamdulillah untuk yang stroke, gejala stroke maupun yang sedang apa ya mengalami sakit stroke bisa dengan produk N booster ini. Kemudian next kita juga ada produk-produk seperti ini ada susu ya. Susu ini untuk persendian, untuk tulang-tulang jadi bagus juga
Untuk umur yang balita yang umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa ya Bapak Ibu ya untuk menguatkan tulang-tulang ya. Kemudian untuk ya yang mungkin sudah berumur persendian itu kan kadang kerasa. Nah, bisa cocok ini untuk ini. Kemudian ada juga di sini kita protegen ya. Protegen ini Bapak Ibu ya eh penting dan memang suatu keharusan setiap hari itu kita harus perlu yang namanya asupan nutrisi dari buah-buahan. Itu kalau dari penelitian coba aja dicek. 1 hari itu minimal itu 1 kilo nutrisi buah-buahan. Nah, pertanyaannya nih Bapak Ibu, setiap hari makan buah-buahan nggak? Ya kan? Kalau makan paling cuma ya 1 2 biji gitu kan. Nah, ini kita perlu nih yang namanya nutrisi dari buah-buahan. Kita ada di sini ekstrak dari buah-buahan ya. Di sini namanya itu kita protegen ya, mengandung 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu sama dengan 1 kilo nutrisi dari buah-buahan Bapak Ibu. Ini juga untuk diabetes ya, nanti bisa nanti Bapak Ibu untuk testimoninya nanti akan disampaikan juga atau boleh nanya ke pengundangnya. Kemudian kita juga ada yang namanya pertanian Bapak Ibu. Ya, pertanian kita ada mau tanaman makro maupun mikro kita ada ya, mau tanaman seperti padi, palawija, cabai dan lain-lain termasuk ya ini luar biasa ya yang lagi kencang-kencangnya juga di perkebunan sawit dan karet. Alhamdulillah di wilayah Kalimantan maupun Sumatera mendominasi untuk pupuk di sektor pertanian yaitu di sawit dan karet. Kemudian kita juga ada namanya hidrogen fountain. Nah, hidrogen fountain ini Bapak Ibu ya, ini juga sangat penting ya. Jadi mengubah air biasa menjadi air kandungan hidrogen. Manfaatnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan juga apa namanya testimoninya. Nanti ada grup salurannya. Jadi mulai before afternya nih yang diabetes dari sakit akhirnya apa namanya gambarnya juga pemulihan. Banyak di situ manfaatnya. Ini juga botol tumbler hidrogen ini kurang lebih sampai 24.000 pemakaian dan bisa dipakai untuk satu keluarga. Kemudian kita juga ada produk Jawara juga ya untuk berbagai macam jenis keluhan penyakit. Nah, nanti bisa di-share lagi ya. Kemudian kita juga ada produk unggulan lainnya nih ya. Ini yang menjadi best sellernya nih. Oke, next. Ya, menjadi produk unggulan yang best seller nih saat ini. Ya, apa itu? Ada yang namanya Aura Coffee. Ya, ada yang suka hitam, nah ini bisa nih cocok. Kemudian yang suka mungkin ada creamernya gitu kan, ini cocok. Bapak Ibu di luaran sana, Bapak Ibu itu kan apa namanya tetap yang suka ngopi pasti ngopi, ya kan? Nah, kita ya kalau dibilang untuk harga dan lain-lain itu nggak jauh beda. Artinya yang mungkin di luaran sana yang konsumtif di sini menjadi produktif dan bisa menghasilkan dari kopi, Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan lebih detailnya. Oke, next. Nah, ini ada berbagai macam testimoni produk ya Bapak Ibu ya. Mereka yang sudah merasakan manfaatnya mau dari Vibera ya kan apa namanya yang tadi mungkin berat badannya lumayan akhirnya dengan produk Vibera jadi dietnya jadi berkurang kiloannya. Kemudian ada produk-produk yang lain. Nanti lebih detailnya boleh Bapak Ibu nih ya testimoni nanti minta ada salurannya kok. Per produknya itu nanti ada ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu ya, bahwa yang kami sampaikan informasi ini adalah sebuah rencana pengembangan usaha. Jadi saya nggak menjual diri saya, ya kan? Saya juga nggak menjual siapa-siapa, tapi artinya ini ada sebuah informasi, siapa tahu ini yang menjadi solusi untuk Bapak Ibu ya, yang kita bahas tadi di awal nih dengan kondisi ekonomi kita, ya kan? Dan ingin bagaimana nih kita merubah perekonomian atau merubah nasib kita ya ke depannya. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah rencana pengembangan usaha Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan disimak nih. Bentar lagi ngomongin soal percuanan ini Bapak Ibu. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya jelaskan yang namanya usaha atau berbisnis kita itu ada sebuah sistem. Sistem apa Mas Novan? Sistem pemasaran. Ya, bahwa ada dua di Indonesia itu soal sistem pemasaran distribusi Bapak Ibu. Yang pertama adalah konvensional.
Ya kan, konvensional ya itulah dari pabrik ke distributor besar, kecil, agen kecil turun, kemudian ke grosir, retail, barulah ke kita. Saya mau nanya nih Bapak Ibu, ya kan? Oh ya, belum lagi ada biaya iklan. Saya mau nanya ini ya, Bapak Ibu beli HP kira-kira berapa? Coba, coba. Beli HP berapa? Ada yang mungkin yang 3 juta, 5 juta, ya kan? Ya kan, beli di counter nih, ya kan? Berapa? Contoh 3 juta. Beli di counter, ya kan? Kemudian harga pabrik 3 juta enggak? Enggak, Bapak Ibu. Pasti jauh lebih murah. Kan gitu ya. Pasti lebih murah. Pas ditanya, ternyata 500.000. Nah, waduh udah tahu nih. Akhirnya bisa nggak Bapak Ibu itu beli ke pabriknya? Pak, saya mau beli HP. Berapa Mas Novan? Satu kontainer? Enggak, satu box. Kira-kira dikasih enggak? Enggak mungkin. Artinya, teman-teman, ada hitungan ya. Jadi kalau distributor minimal itu berapa? Modalnya itu kan gede berarti kan. Kemudian turun. Nah, baru counter pun silahkan dicek. Itu paling berapa unit? Mungkin 10 atau sedikit lah ya. Jadi ada jalur distribusinya Bapak Ibu. Ya kan? Yang diuntungkan siapa? Ya punya keuntungan masing-masing Bapak Ibu. Jadi kan ada tahapannya, termasuk biaya yang besar adalah biaya iklan, gitu kan. Terus siapa yang dikayakan? Ya jelas distributornya, ya jelas bintang iklannya, sudah pasti ownernya, iya kan? Karena kita hanya sebagai apa ya, ibaratnya kita konsumen. Kalaupun kita apa namanya sebagai ya pengusaha atau yang ambil andil dari mau sembako, mau HP atau apapun itu, modalnya Bapak Ibu, modalnya sudah siap. Artinya kalau Bapak Ibu beli HP atau jualan sembako kira-kira berapa? Modalnya juga lumayan. Pasti udah jelas 5 juta ke atas. Itu ya. Itu. Kemudian next ya. Nah, kemudian nih ada sistem yang kedua Bapak Ibu. Ya, sistem kemitraan yang ada di Berniaga Gemilang Nusantara. Ya kan? Nah, tentunya di sini kita apa ya? Kita ibaratkan di sini itu sistemnya adalah sharing profit. Jadi kalau ngomongin tadi itu ya rentetan itu tadi ya kan. Nah, kalau di sini kita memotong jalur distribusi Bapak Ibu. Lah kok bisa dipotong Mas Novan? Ya bisa, karena itu sudah jelas. Itulah jalur distribusi pemasaran yang ada di Indonesia. Ya kalau di kita dari pabrik langsung ke distributor tunggal, ya kan? Kemudian ke siapa? Ke kita sebagai mitra, ya kan? Nah, kemudian yang apa namanya yang diuntungkan siapa? Ya jelas, semua diuntungkan. Yang tadi dibagi banyak orang, kita hanya dibagi 3 aja. Pabrik pasti pengen punya untung dong. Distributor tunggal atau perusahaan pun ya pengen untung juga. Nah, kita juga. Cuma di sini rata. Artinya yang bakal bisa kaya, ya distributornya kaya, bintang iklannya kaya. Ah, bintang iklannya siapa nih? Ya kita. Karena kita sebagai yang memberikan informasi, Bapak Ibu. Ya kan kita bintang iklannya. Ya kan kita juga distributornya juga. Ya kan perwakilan dari perusahaan. Dan jelas ya di sini kita itu kan business owner. Bisnis kita masing-masing. Ya kan? Ya, kita juga otomatis dikayakan dalam menjalankan bisnis ini. Kemudian next. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih cara menjadi reseller? Ya, yang jadi pertanyaan kan itu tuh, ya kan? Yang menjadi pertanyaan bagaimana nih Mas Novan? Saya pengen nih. Terus gimana nih caranya? Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu ya, eh Bapak Ibu ketika menjadi reseller di BGN ya, cukup Bapak Ibu membeli first order dan mendapatkan nanti itu ID, ya kan ID. Otomatis kan tadi sudah legalitas sudah jelas tuh. Otomatis Bapak Ibu terdaftar secara resmi. Ada juga di website. Artinya nanti Bapak Ibu punya yang namanya ID virtual secara office ya di website. Kemudian nanti juga Bapak Ibu dapat produk ya, kemudian starter pack gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu mendapatkan support system ya. Nah, di sini namanya adalah Gemilang Akademi Sukses. Bapak Ibu di luaran sana mungkin Bapak Ibu pengen coba usaha jualan apalah, bakso, seblak atau apa. Udah, jualan. Tapi ada nggak yang ngajarin? Bisa nggak nanya yang sudah sukses jualan bakso atau jualan seblak atau jualan apa sembako?
Nggak bisa Bapak Ibu. Mikir sendiri, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kita sudah ada support sistemnya ya, sudah fasilitas. Jadi diajari, didampingi sampai betul-betul bisa. Ya kan? Seperti itu. Kemudian bersedia mengikuti kode etik yang berlaku ya. Untuk registrasinya gratis. Nah, di sini ya keuntungan menjadi reseller apa nih Bapak Ibu? Ya tentunya kan pengen tahu nih yang menjadi keuntungan menjadi reseller ini apa? Ya, kemudian di sini saya sebutkan ya bahwa manfaat yang didapatkan adalah langsung dari produknya. Kemudian mendapatkan harga khusus ya melalui diskon atau repeat order. Kemudian ada lagi juga mendapatkan pulang usahanya. Jadi Bapak Ibu ketika menjadi kemitraan itu punya yang namanya hak usaha ya, hak usaha Bapak Ibu. Dan kemudian juga di sini mendapatkan akses pembinaan dan pengembangan yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian pendaftaran dan pembelian paket produk harus mengikuti prosedur ya. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi disebabkan karena transfer pembayaran ke rekening pribadi, oknum, dan tanpa prosedur yang benar. Nah, ini perlu kehati-hatian Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kan dari pengundangnya siapa, kemudian nanti juga diinformasikan ya, harus jelas ya. Karena ini berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan dari visi misi perusahaan adalah berbasis kejujuran seperti itu. Kemudian di sini perusahaan tidak bertanggung jawab, sudah saya sampaikan ya. Kemudian next. Nah, konsep sederhana ya. Tadi saya sudah sampaikan yang soal ngopi tadi tuh ya. Jadi konsep sederhana itu yang apa namanya yang di sini itu adalah mengubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif. Yang tadinya Bapak Ibu hanya dapat manfaat produk, beli kopi, pasti beli kopi setiap hari, setiap hari. Udah berapa lama? Bertahun-tahun. Udah dapat apa? Dapat kopinya. Dapat nggak? Dapat. Dapat manfaat kopinya? Dapat. Tapi bisa nggak dapat menghasilkan cuannya? Atau sudah dikasih apa dari pabriknya? Nggak dikasih apa-apa kan? Ya artinya kita hanya sebagai konsumen saja. Nah, tapi ketika Bapak Ibu membelanjakan atau mengalihkan pembelanjaannya itu menjadi produktif. Selain kita mendapatkan manfaat produk, kita pun mendapatkan cuannya Bapak Ibu di sini ya. Gitu. Jadi kalau mungkin ini ketika nanya bisnis apa? Oh, bisnis kopi. Kita bisnis kopi, ngobrol ngopi, ngajak ngopi dapat komisi. Gitu. Dan kita juga ada namanya itu kita sistemnya adalah PCA Bapak Ibu. Apa itu PCA? Nah, pakai produknya. Kemudian setelah kita tahu manfaat produknya, ya kan, kemudian kita ceritakan manfaat dan peluangnya, ya kan. Ngomongin cerita nih Bapak Ibu. Bapak Ibu setiap ketemu nih ya. Jadi gini, cara mengerjakan atau menjalankan bisnis ini sangat mudah, simple. Dan ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Saya buktiin ya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu misalnya ketemu teman, saudara, tetangga, lagi reuni, lagi pengajian, ngumpul, ngapain ngumpul? Pasti kan ngobrol. Ngobrol nggak mungkin diem-diem aja. Pasti cerita. Nah, pertanyaannya apa yang diceritakan? Pasti kan sesuatu hal yang dialami. Contoh nih, aduh maaf ya aku telat, aku tadi lihat ada tempat kok rame, ada tukang bakso. Wah, ternyata enak, murah lagi, ya kan? Dagingnya, wah, semua diceritain sesuai yang dirasakan. Antusias. Nah, kemudian teman-teman yang diceritain tadi itu penasaran. Wah, masa iya udah cobain kalau nggak percaya. Akhirnya mereka coba. Setelah mereka coba, Bapak Ibu dapat apa dari tukang bakso? Nggak dapat apa-apa kan? Padahal notabene sama dengan promosi kan? Bantu tukang bakso itu biar dapat omset juga kan? Nah, kalau di luaran sana nggak dapat, tapi kalau di sini dengan cara seperti itu Bapak Ibu hanya cukup ceritakan manfaat produk yang dirasakan. Enak nih aku minum Vibera, Aura Vibera jadi seminggu ini turun badan 4 kilo gitu kan. Wah, pakai apa itu? Nah kan gitu. Jadi normatif Bapak Ibu nggak ada tuh ngajak-ngajak orang, nyari-nyari orang. Mas Novan berarti ini nyari-nyari orang. Ya kalau secara umumnya ya nyari orang, semua cuma nyari orang. Cuma dengan cara kita nggak orang nggak butuh, kita ayo ini cobain, ayo ikut gabung enggak. Normatif Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah apa itu? Ajak ke pertemuan atau arahkan. Kenalkan. Bapak Ibu nggak usah ketika gabung pun
Nggak perlu yang namanya langsung itu apa namanya, oh wah ayo Pak bisnis bagus, nggak perlu, cukup cerita, nanti diajarin cara ceritanya, kemudian Bapak Ibu kenalkan ke tim, ya nanti ada mentor-mentornya, nanti akan dikenalkan, kenalin aja, nanti mentor atau tim yang menjelaskan dari A sampai Z, presentasi dari A sampai Z, Bapak Ibu ngapain, dengerin aja, simak, belajar, oh oh gini, oh gitu aja. Jadi cerita, udah cerita, kenalkan. Setelah itu akan dibantu, didampingi. Jadi enak. Enak apa enak banget kalau kerjanya kayak gitu. Mudah kan? Oke? Nah, nanti boleh nanti ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian next. Nah, di sini Bapak Ibu kita ada yang namanya kita itu berbisnis kan pasti pengen untung ya kan. Nah, alhamdulillah di sini Bapak Ibu ya, kita transparansi untuk perencanaan pengembangan bisnisnya adalah ya kita transparansi apa aja nih sumber penghasilan yang akan kita dapatkan ketika kita bermitra dan menjalankan bisnisnya. Yang pertama ada bonus sponsor, itu bonus harian ya. Kemudian juga ada bonus pasangan, bonus pengembangan itu Bapak Ibu. Kemudian ada bonus generasi, bonus titik, duplikasi pasangan RO, share point. Nah itu banyak Bapak Ibu. Ya. Jadi setelah ini tolong disimak. Ini soal ya, apalagi ibu-ibu nih ya. Kalau soal duit ini teliti ya kan. Wah, selisih 1.000 aja kadang. Wah ini kemana nih 1.000? Nah apalagi ngomongin keuntungan. Nah jangan sampai keuntungannya terlewat Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, next. Nah, kita di sini menggunakan sistemnya adalah hybrid system, Bapak Ibu. Hybrid system ya, nanti apa sih Mas Novan? Hybrid system nanti saya akan jelaskan ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan dulu nih ya, bagaimana nih cara bergabungnya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini kita itu yang namanya usaha atau bisnis harus kita sadari, ya kan? Mau dimanapun usaha atau bisnis pasti kita memerlukan modal. Cuma tadi tuh, udah siap nggak kalau kita modalnya besar, hasilnya besar, resikonya besar? Belum tentu semua orang seperti itu. Nah, ini yang menjadi bisa jadi jawaban ya. Mungkin ketakutan juga silahkan ya. Nah, tapi kalau di sini Bapak Ibu sifatnya adalah persyaratan saja. Dengan modalnya kecil, hasilnya besar. Modalnya murah, hasilnya mewah gitu ya, mewah gitu ya. Pokoknya mewah. Jadi dan minim resiko dan tidak ada resiko rugi. Itu nanti saya akan buktikan ya. Nah, nanti makanya disimak nih Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Kalau resiko tetap ada nggak Mas Novan? Ada, tapi kecil. Apa itu? Ya namanya jualan, ada yang mau, ada yang enggak. Wajar toh, ya kan? Nah, ada yang suka soto, ada yang enggak. Ada yang suka bakso, bakso enak loh, tapi ada loh yang enggak suka bakso. Itu ada. Jadi artinya resiko yang sangat minim sekali lah itu ya. Dan kita namanya dagang kan pasti fokusnya ke yang mau. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa kan gitu. Ya, jadi ini Bapak Ibu persyaratannya adalah belanja. Artinya ketika Bapak Ibu belanja ya kan minimal di satu paket ya. Yaitu apa? Ya di sini ada Aura Gemilang dan Basic Gold ya. Di sini berapa nominalnya? 2.600.000 ya. Bapak Ibu mendapatkan produk senilai 15 box. Kalau dijual di konsumen umum ya, itu harganya 250.000. Nah, kalau Bapak Ibu jadi kemitraan, itu belanjanya 15 produk. Coba dikalikan 250 dikalikan 15. 3.750.000. Karena Bapak Ibu ambil satu paket, ya kan? Bapak Ibu kalau ditanya mau belanja itu, ya kan kalau belanja paketan banyak, mau harga normal apa ada harga diskon? Hal yang lumrah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kalau beli satu segini, kalau beli banyak dapat diskon, dapat pengurangan. Nah, itu kan yang wajar. Nah, itu pun di sini berlaku Bapak Ibu ya. Dapat 15 box yang senilai 3.750.000 tapi didiskon oleh perusahaan jadi 2.600.000. Artinya kita keluar uang dapat produk yang senilainya jauh lebih tinggi, artinya kita baru gabung pun di bisnis ini jadi kemitraan sudah diuntungkan Bapak Ibu. Kalau dijual lagi ya berarti itu jadi keuntungan kan gitu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Dan produknya bisa memilih ya, boleh campur bebas pilih mau dicampur mau kesehatan, pertanian atau kecantikan boleh. Gitu ya. Oke, next. Nah,
Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sedang menyimak, modalnya kok besar, Mas Novan? Ada, ayo. Ada nggak di sini yang berpikiran, modalnya kok besar, Mas Novan? Ada kan? Nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Cuma di sini Bapak Ibu harus kita sadari juga, besar itu dibandingkan dengan usaha apa? Ya, besar itu dibandingkan dengan usaha yang mana? Coba saya mau nanya aja, usaha mana nih? Mau ada mungkin ada beberapa yang usahanya sembako, ya kan, kuliner gitu. Itu modalnya berapa coba? Mohon maaf nih saya ambil satu contoh jualan bakso. Zaman sekarang gerobak ya, gerobak nih, gerobaknya doang loh ya. Harus kan, nah, namanya jualan kita nggak ada tempat gimana? Ya, gerobak kira-kira berapa? 4 juta, 5 jutaan. Belum lagi isinya, ya kan? Nah, tadi kira-kira 2.600.000 dan sekali modalnya kecil hasilnya besar. Modalnya sekali untungnya berkali-kali. Nah, ini tadi belum sempat saya bahas nih. Mas Novan kok bisa? Modalnya kan sekali kok untungnya berkali-kali. Nah, itu. Karena yang kita jual adalah produknya perusahaan. Yang kita jual adalah stoknya perusahaan. Jadi ketika ada omset, perusahaan yang packing, perusahaan yang kirim ke alamat konsumen. Jadi kita nggak ada resiko rugi. Ya kan? Kalau ada itu tadi kita keuntungan, kalau enggak kita nggak rugi. Ya kan gitu. Artinya kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu sewa tempat, dan kita nggak perlu bayar karyawan. Ya kan? Tapi kita punya tim yang siap membantu Bapak Ibu. Produknya yang mana bisa dilihat nanti ya, nanti akan apa namanya nanti dilihatkan ya. Kemudian itu tadi ya, mau dibandingkan dengan yang mana? Oke. Nah, kemudian nih yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada kewajiban Mas Novan tutup poin atau harus belanja terus-menerus? Setiap bulannya harus belanja lagi nih Mas Novan. Kan kalau kita jualan kan, kalau produknya habis kita harus beli, jual lagi. Belanja, jual lagi. Itu tadi saya sampaikan bahwa hanya sekali aja. Karena yang kita jual adalah produknya perusahaan, stoknya perusahaan. Jadi tenang Bapak Ibu ya, nggak ada ya. Nah, saya jawabannya tidak ada kewajiban. Cukup daftar dan belanja awal saja satu kali seumur hidup, dan alhamdulillah bisa diwariskan. Apa yang bisa diwariskan? Hasilnya. Bukan hanya hak usahanya, hasilnya. Nanti saya bahas lagi ya. Oke? Nah, kemudian, nah ini saya bahas ya soal keuntungan dari penjualan paket produk. Ya, tadi kan bahasanya sponsorship, sponsor, bonus harian. Bapak Ibu, yang kita hitung itu omset. Yang kita jual produk, ya dihitungnya produknya berapa yang keluar, itu yang dihitung. Meskipun ada misalnya contoh nih, ada Mas Malhan. Mas Malhan itu makan hari ini bakso satu mangkok harganya 10.000. Ya bayarnya 10.000. Ternyata besok makan lagi 3 mangkok. Wah, dia kelaparan. Akhirnya dia makan lagi 3 mangkok. Bayarnya berapa? Ya 3 mangkok. Meskipun Mas Malhan sendiri yang makan. Nah, artinya Bapak Ibu ya, yang dihitung adalah apa? Tadi omset ya, hitungan. Nah, adapun dihitung ya, kita kan ada 4 pilihan paket ya. Tadi hanya yang pertama, kita ada hak usaha itu atau paketannya itu ada basic 1 paket, premium 3 paket, VIP 7 paket, dan VVIP 15 paket. Apa bedanya Mas Novan? Nah, ini ya pasti ada pertanyaan gitu. Bedanya apa? Ya kan di situ. Selain produknya, keuntungannya pun. Nah, kita ngomongin keuntungan kan di sini pembahasannya. Artinya Bapak Ibu, saya analogikan sederhana aja. Bapak Ibu punya kos-kosan, satu kamarnya itu 500.000, dan apa namanya, kalau dihitung lebih untung mana Bu? Satu kamar atau 3 kamar? Ya 3 kamar lah Mas Nova. Nah itu, nunggunya sama, kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya yang berbeda. Ya, nah tinggal jangan ngelirik yang 3715, bahaya, jangan ya, jangan. Jangan Bapak Ibu ya. Nanti keuntungannya akan double-double, jangan. Artinya kita dihitung di sini paket atau omset ya. Dari ketika satu paket penjualan berapa di sini Bapak Ibu? 300.000. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya bisa jualnya yang 7 paket, berarti 1,5 juta Bapak Ibu dapat. Dibayarnya 1 hari. Hari ini ada omset, besok dibayar masuk ke rekening Bapak Ibu. Gitu kan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, hitungannya adalah omset. Oke?
Jadi berapapun kalau bonus sponsor ini unlimited Bapak Ibu. Bapak Ibu nih dari yang nol nggak bisa akhirnya belajar jadi jago akhirnya wah ada siapa Bu Desi ya Bu Desi jago jualan sehari 10 ya udah dikalikan aja. Sehari mau 50 wah dahsyat udah dibayar tetap dibayar karena hitungannya jelas per paketnya ya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Inilah kesempatan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah paham sudah mengerti mau habis-habisan jual sebanyak-banyaknya tetap dibayar berapapun itu ya. Kemudian next. Oke. Nah, kita juga di sini Bapak Ibu ya, ada keuntungan dari omset pengembangan. Nah, ini tadi ya hybrid sistemnya dibayarnya mingguan. Ini tadi ya, bonus pasangan atau bonus pengembangan. Oke, ini bonus mingguan dibayarnya satu minggu, tapi dihitungnya setiap hari. Oke. Nah, gimana nih hitung-hitungannya? Bentar ya. Produk digedein. Nah, biar enak. Disimak Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu ya, contoh nih Bapak Ibu ngenalin, ngenalin, kan tadi kan cuma cerita, tugasnya cerita, memberikan informasi, ya kan nanti diajarin ceritanya. Kemudian mau itu teman, saudara, keluarga, tetangga, teman jauh, teman dekat, ya kan, mantan gelap, mantan terang, kekasih gelap, kekasih terang, nah, bebas lah ya. Pokoknya kira-kira ada berapa nih? Coba, nah, mulai dari sini nih mulai di ini ya apa namanya karena ini tadi loh kalau Bapak Ibu menyimak dan paham mudah Bapak Ibu ya ada 100 orang kemudian dikenalkan ternyata Bapak Ibu dari 100 orang ada 98 orang yang gagal. Waduh Mas Novan saya udah ngenalin apa 100 orang 98 orang gagal menolak apa gagal gabung gagal nolak lah gitu kan ya istilahnya artinya mungkin wah aku nunggu kamu sukses lah aku inilah aku itulah kucingku lahiran lah alasan lah gitu tapi ada 2 orang Bapak Ibu yang ingin berjuang sama ingin merubah nasib ingin merubah ekonomi 2 Bapak Ibu dapat berapa tadi bonus si A si B ya. Ini saya inilah nggak apa-apa ya, mudah-mudahan paham. Si A Bapak Ibu dapat 300, si B Bapak Ibu dapat 300. Dibayar lagi Bapak Ibu sama perusahaan berapa? 140.000 bonus pasangan. Terjadi satu paket kiri, satu paket kanan, Bapak Ibu dibayar. Satu pasang berapa? 140.000. Hitungannya kalau ini dibatasin Bapak Ibu. Maksimal sehari berapa? 15 pasang. Karena apa kok dibatasi? Karena untuk ketahanan perusahaan ya harus ketahanan perusahaan ya karena kalau perusahaan kuat ya kita enak tuh ya kan untuk terus istilahnya mendapatkan penghasilan dari perusahaan ini gitu kan. Nah itu artinya berapa 140.000 kali 15 berapa 2.100.000 per hari dihitungnya apa dibayarnya kan 1 minggu tuh berarti berapa 14.700.000 14.700.000 per minggu kira-kira kurang apa cukup? Coba. Dari 2 itu tadi lah kok Mas Novan berarti kita harus juga nyari lagi. Bis terserah itu. Kalau lebih banyak lebih oke. Tapi kalau dari 2 pun ketika misalnya nanti ada 2 itu masing-masing kita kan berkembang nih. Bapak Ibu udah nggak jualan lagi nih ceritanya nih ya, sejelek-jeleknya ya terserah lah kalau mau ini. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya udah dapat terus berhenti, waduh kebangetan. Padahal ada nih potensi bagus lebih gede. Nah, anggap 2 tadi berkembang. Bapak Ibu nggak jualan pun tetap ada perkembangan tim itu dibayar 140.000, 140.000 terus. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu dari bonus yang namanya bonus pengembangan atau bonus pasangan Bapak Ibu. Oke next. Nah, di sini Bapak Ibu ya, saya sampaikan bahwa bisnis ini itu ada yang disebut adalah residual income. Bapak Ibu yang mau dikejar apa? Karena di sini ada 2 loh. Ada penghasilan, ada hasil. Bapak Ibu ngejar penghasilan sehari-hari, suatu saat hasil pun akan didapat. Kalau Bapak Ibu fokus ke hasil, sudah pasti penghasilan dapat. Jadi mau yang kemanapun dikejarnya, pasti dua-duanya dapat. Kalau dijalankan, ya.
Saya tidak menjanjikan duit instan sekali lagi, tapi bisa cepat nggak Mas Novan? Bisa cepat. Balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, bahwa pekerjaan akan lebih ringan, lebih cepat kalau kita kerjakan secara tim. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Kita super team, bukan Superman. Superman adanya di apa itu? Di Avenger, gitu ya. Nah, jadi ini untuk bonus share point Bapak Ibu ya merupakan komisi yang diberikan kepada mitra yang memenuhi syarat yang ditentukan. Ya bisa dijadikan artikan ini bahwa bisnis ini atau bonus ini adalah bonus prestasi. Ya, saya sampaikan bukan seberapa banyak orang yang kita rekrut, tapi seberapa banyak orang yang kita bantu untuk bertumbuh. Kita bantu tim kita berkembang. Artinya nanti kita berprestasi itu. Jadi dari perusahaan sudah disiapkan nilai kontrak yang 2.600.000 tadi, dari perusahaan ya disiapkan buat Bapak Ibu nilai kontraknya berapa? Minimal 3,1 miliar. Pasti didapatkan nggak Mas Wawan? Dapat kalau dijalankan. Kalau nggak dijalankan, ya nggak dapat. Mohon maaf. Ya. Dan ini jelas. Ini jelas ada finishnya Bapak Ibu. Pertanyaannya mau berapa lama terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik pesawat, terserah. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pun Bapak Ibu nyampe finish, dapat. Tinggal apa ya, dihitung aja per bulannya berapa. Oke. Nah, kita ada kualifikasinya. Artinya ada tahapannya, Bapak Ibu. Ya, pertama adalah poin tadi itu kita kumpulkan bersama. Ada 150 pasang poin, Bapak Ibu dapat prestasi 20 juta cash money. Terserah Bapak Ibu mau ada yang mau bayar amanah silahkan. Mau buat beli emas silahkan. Mau beli motor buat anaknya silahkan. Ya kan? Kemudian lanjut lagi. Bapak Ibu di sini tadi saya sampaikan tidak hangus poin, tidak reset, tidak hilang. Lanjut. Bapak Ibu udah setengah jalan masa mau mundur lagi, mulai lagi kan nggak capek. Lanjut Bapak Ibu. 151, 152 dan seterusnya. Di 500 pasang poin Bapak Ibu dapat lagi dari perusahaan. Berapa? 150 juta. Nah, masih ada hutangnya, bayarin. Tutup kalau bisa ditutup ya. Nah, kalau misalnya oke, Mas Sofan saya udah lunas nih hutangnya, ya kan? Mau beli mobil, bebas terserah. Mau pakai umroh bebas. Nah, dari tadi beberapa item tadi ya, apa namanya yang tadi soal impian. Nah, itu silakan. Mau langsung umroh dulu, silakan. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu, 2.500 pasang poin dapat 500 juta. Nah, ini biasanya ya oke lah untuk mungkin rumah ya, silakan atau mobil mungkin ya kan. Bebas Bapak Ibu. Uang milik Anda ya kan, terserah Anda gitu. Kemudian lanjut lagi 7.500 pasang 1 miliar dan yang terakhir 15.000 pasang poin itu di 1,5 miliar. Jadi total keseluruhan adalah 3,1 miliar. Ya, itu yang akan Bapak Ibu dapatkan kalau betul-betul Bapak Ibu menjalankan. Mas Novan, sampai 15.000 itu kan banyak. Nah, Bapak Ibu tadi saya bilang apa? Bahwa di sini adalah sifatnya adalah sharing profit. Simpelnya gini deh. Omset saya, omset Bapak Ibu. Omset Bapak Ibu juga omset saya. Jadi kita sama-sama. Ya kan? Terus kalau saya nggak ada omset, Ibu nggak ada omset, itu tadi kalau kita bantu tim kita berjuang, belajari mereka, damping mereka, mereka berkembang, kita pun kebagian poinnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Ada kabar baik nih Bapak Ibu ya. Ini ada berapa orang di sini? Wah, 37. Oke. Ini kalau yang diundang ini banyak sebenarnya. Cuma yang hadir 37 orang. Artinya ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu karena semua sudah ditentukan sama Tuhan. Kabar baiknya apa Bapak Ibu? Kita ada promo ya. Bapak Ibu ketika betul-betul serius ya, udah nggak usah ambil pusing lah Mas Novan. Ini jelas nih Mas Novan hasilnya. Iya memang jelas. Ini ada poin promo. Jadi ketika Bapak Ibu tadi kan 150 pasang poin dapat 20 juta. Ini dengan 50 pasang poin Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 20 juta cash. Ini bentuk ini simbolis aja, mobil, motor, rumah. Tapi duit cash nanti yang akan didapatkan Bapak Ibu.
Kemudian untuk share point yang tadinya 500 pasang poin menjadi 250 pasang poin, Bapak Ibu udah bisa membawa uang cash 150 juta. Yang tadinya 2.500 dikurangin 500-nya jadi 2.000. Lumayan kan gitu kan. Artinya Bapak Ibu bisa jauh lebih cepat untuk bisa mendapatkan bonus share point dari perusahaan. Ya, kalau untuk yang apa namanya yang 1 miliar dan 1,5 miliar itu normal. Setidaknya kalau Bapak Ibu serius target untuk bisa cepat mendapatkan, ya setidaknya 20 ditambah 140, 170 ditambah 500 udah 670 juta Bapak Ibu. Duit gede loh itu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Next. Masih mau lagi percuananya? Ada lagi juga nih, masih banyak Bapak Ibu. Gitu kan ya. Kemudian kita juga ada penghargaan ya untuk top sponsor. Top sponsor. Nah, Bapak Ibu, kita mau berprestasi, kita mau pinter, kita mau sukses, perlu belajar. Ada prosesnya. Bapak Ibu dulu sekolah pasti pengen yang namanya jadi juara kelas. Biar dapat nanti mungkin dikasih hadiah sama orang tuanya. Ya kan, biar pinter, kita ilmunya dapat, pinternya dapat, hadiah. Ya kan, dari apresiasi dari orang tua juga kita dapat. Nah, sama di sini pun. Perusahaan sudah menyiapkan. Bapak Ibu belajar, akhirnya berprestasi, selain yang tadi, ini juga dikasih lagi Bapak Ibu. Top sponsor, jadi setiap bulannya, yang jadi top sponsor akan disediakan yang namanya tiket ke China. Ya, tiket ke China. Kita ada apa namanya 50 kota ya, 50 kota dan ini masih berlangsung berjalan ya setiap bulannya, jadi jaraknya sebulan. Jadi Bapak Ibu yang berprestasi ya kan, itu juga nanti Bapak Ibu dapat apa namanya tiket gratis ke Cina plus uang jajannya juga. Kan lumayan, nggak perlu ngeluarin. Jadi liburan ya hitung gratis, dapat uang saku, wah enak. Ya kan Bapak Ibu? Nah, ya nanti ya akan lebih dijelaskan lagi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan bahwa rahasia sukses di bisnis ini adalah duplikasi. Ya, tadi saya katakan bahwa bukan seberapa banyak orang yang kita rekrut atau wah kita harus banyak kan, enggak. Tapi seberapa banyak orang yang kita bantu untuk bertumbuh. Simple Bapak Ibu. Ya kan? Itu ada rumusnya, itu E sama dengan MC kuadrat. Apa itu Mas Novan? Ya itu tadi. E-nya, enaknya menjalankan bisnis ini hanya cukup dua. Jadi Bapak Ibu fokus pertama dua aja dulu. Dua aja dulu. Ya kan? Duplikasi dua. Dari dua itu jangan main-main karena ini adalah apa kita itu compounding sifatnya. Perkalian. Kita pebisnis Bapak Ibu. Kalau misalnya kita jualan terus, misalnya Bapak Ibu nih jualan. Hari ini dapat jualan satu, besok jualan satu jadi dua, besok lagi jualan satu jadi tiga. Tapi ketika di sini kita bangun tim Bapak Ibu. Wah, mungkin paradigmanya mungkin ada yang tahu, Mas Novan harus cari-cari orang sebanyak-banyaknya. Nggak perlu. Minimal dua, minimal. Ya mau maksimal ya terserah. Minimal dua, ya aja dua, bantu dua. Itu rumusnya. Ya, sehingga dari satu di bulan pertama nih ya. Kalau ini kita ngomongin bulanan aja dulu. Ya, bulanan satu hari ini gabung misalnya 1 bulan dapat dua kanan kiri. Setelah itu di bulan kedua, ayo saya sama Bapak Ibu bantu yang tadi dua itu sama dua. Setiap bulan tok dua, dua, dua. Karena teman Bapak Ibu yang tidak terbatas itu mungkin teman kita terbatas. Teman kita hanya 150 atau 50 orang. Tapi yang tidak terbatas adalah apa Bapak Ibu? Temannya teman. Temannya teman punya teman lagi. Karena kan nggak semuanya temannya teman kita kenal. Dan keluarganya satu-satu kita juga kenal dari teman kita. Artinya itu, ya relasi kita dari teman ke teman. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi ini sudah ini penduplikasiannya ya.
Jadi satu, jadi dua, dua. Jadi Bapak Ibu hanya 15 bulan lah Bapak Ibu mendapatkan total 3,1 miliar. Itu. Wah, enak Mas Novan ngomong pahit apa manis-manisnya doang. Waduh, manis. Iya, siap. Bapak Ibu, oke lah kadang-kala kita juga memikirkan hal terburuknya. Boleh, hal yang wajar. Kita harus antisipasi, ya kan? Karena ada yang namanya kita nggak tahu nih, ada tingkat kegagalannya atau terburuknya seperti apa. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu 3,1 miliar itu dalam waktu 15 bulan ya. Anggaplah 1,5 tahun. Oke, Bapak Ibu, kita ngomongin sekarang mau dibandingkan dengan gaji berapa? Atau ngomongin ini aja hitung-hitungan. Per 2 bulan. Artinya berarti 1,5 berarti 3 tahun baru dapat 3,1 miliar. Hitung berapa? Ngomongin pahitnya lagi. 5 tahun baru mencapai 3,1 miliar. Kalau dibagi bulan berapa? 50, kurang lebih 55 juta. Hitung aja coba. 5 tahun tuh. Masih kurang lagi, coba lagi. Oke, 10 tahun Bapak Ibu. Berarti hitungan berapa? Anggaplah 1 tahun baru dapat dua Bapak Ibu. Aduh, ini kayak tukang bakso. Setahun cuma kejual 2 mangkok. Ini gimana cara jualannya? Ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pun dapat 3,1 miliar dalam waktu 10 tahun. Hitung Bapak Ibu berapa? Satu bulannya sama dengan 26 juta. 26 juta gaji. Gimana? Supervisor, manajer mungkin lah ya. Yang sudah berapa puluh tahun baru gaji segitu. Masih tetap untung. Dengan modal berapa tadi Bapak Ibu? 2,6 juta. Itu ya. Boleh, oke, next. Nah, begini Bapak Ibu ya. Ini kita berbicara soal opini atau faktanya. Ya, coba ya yang tadi saya sampaikan. Join sistem di BGN itu modalnya kecil, apa kecil banget? Dibandingkan dengan apa? Ya, kalau ngomongin dibandingkan modal dengan yang lain tadi udah disampaikan. Kalau ngomongin dibandingkan hasil yang akan didapatkan, wah hasilnya wah mewah tadi saya bilang. Modal murah, hasil mewah. Sepakat kan? Fakta loh itu hanya sekali coba. Kalau di luaran sana mohon maaf bukannya soal bagus atau jelek, tapi kita harus tahu ukuran. Kalau di luaran sana harus wah modal lagi, modal lagi, modal lagi, modalnya habis, modal lagi, ah itu pusing. Kalau ini hanya sekali, sekali tok, sekali doang. Kemudian tanpa resiko rugi kalau di sini saya katakan. Ya itu, kalau kita jalankan kita dapat omset, kita dapat keuntungan. Kalau enggak, ya kita nggak rugi, ya nggak dapat aja. Kan gitu, ya kan? Kemudian selanjutnya potensinya itu tadi miliar. Nah, berbicara soal potensi, ya Bapak Ibu, tetap mau mau apapun, Bapak Ibu kerja pun dapat gaji. Kalau nggak dijalankan itu pekerjaan dari kantor, ya nggak digaji, yang ada dipecat. Artinya potensi bisa dapat, bisa enggak. Kalau nggak dapat ya berarti nggak ngejalankan, ya kan? Fair dong, kalau misalnya serius jalankan dengan cara yang mudah tadi, pasti didapatkan. Ada finishnya Bapak Ibu. Bukan kalau bahasa Jawa niku bukan awang-awang. Jadi ada jelas. Dan kemudian ada mentornya, Bapak Ibu difasilitasi ada mentornya. Ya, tadi sudah sampaikan. Kemudian terbukti banyak yang sukses. Boleh dicek ya. Banyak nanti silahkan dikenalkan nanti ada beberapa guru-guru kita yang sudah membuktikan ada mulai dari apa namanya Kang Dani Abdul Ghani, ada Kang Isan, ada Kang Aceng Ahmad Fauzi, banyak ada Kang Risyana dan lain-lain banyak ya. Kemudian rata-rata di sini apa namanya yang bisa apa namanya membuktikan itu ya itu 1 sampai 3 tahun saja Bapak Ibu ya. Kemudian next, oke, untuk sukses dibutuhkan apa nih Bapak Ibu? Coba, ya kan? Ada yang tahu? Nah ini tinggal baca aja, ya. Bapak Ibu untuk sukses itu dibutuhkan yang namanya keinginan yang serius, ya, keyakinan, ya. Mau ada apa nggak ada modal, sebenarnya ngomongin modal utama itu adalah keinginan yang serius Bapak Ibu. Ya, saya mengatakan bahwa Bapak Ibu kondisi hari ini lihat Bapak Ibu punya duit pun ketika nggak paham, nggak yakin, ya nggak jadi.
Banyak di luaran sana punya uang 50 juta, 100 juta, Bapak Ibu. Pengen usaha coba-coba, habis juga, bangkrut juga, ya kan? Tapi misalnya contoh nih Bapak Ibu nggak paham, nggak yakin, nggak punya modal misalnya, udah nggak akan mau ada yang namanya perubahan. Percaya nggak percaya, coba buktiin aja. Karena ya udah merasa keterbatasan, ya oke diem, nggak mau ada perubahan. Tapi beda Bapak Ibu serius, Bapak Ibu yakin tapi nggak punya pun modalnya pasti dapat. Saya yakin pasti dapat. Kenapa? Karena usaha yang kita lakukan berbanding lurus dengan keyakinan. Coba, pasti. Jadi jangan khawatir, nanti ada caranya, nanti ada solusinya, ya kan? Kemudian di sini juga ada kendaraan yang tepat, Bapak Ibu, kendaraan yang tepat, ya. Kemudian di sini tahu caranya dan juga belajar caranya seperti itu diajarin. Kemudian mentor pembimbing, ada support sistemnya. Jadi mungkin, wah Mas Novan saya coba ini coba itu nggak tahu nggak bisa. Tenang Bapak Ibu, di sini ini loh jalannya, ini loh caranya, ini polanya seperti ini. Teman-teman tinggal jalankan. Jadi nggak ketika gabung nggak tolah-toleh, bingung harus ngapain. Tenang, gabung langsung ini. Tinggal Bapak Ibu ada kemauan yang kuat. Oke. Kemudian dan yang terakhir adalah keberanian untuk bertindak. Mas Sofan saya gaptek, Mas Sofan saya nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa, ayo kita belajar bersama. Insya Allah pasti bisa, pasti bisa, pasti. Ya, jadi pertanyaannya diganti, mau atau tidak, mau berubah nasibnya apa enggak, mau merubah ekonomi apa enggak, itu. Kalau mau tapi nggak bisa dengan belajar, ayo pasti bisa, pasti. Oke, kemudian next. Nah, Bapak Ibu, saya mau sebelum saya menjelaskan ini ya, saya mau ini ngajak refleksi Bapak Ibu. Wah, yuk refleksi sebentar lah gitu kan. Bapak Ibu, mungkin ada di sini yang suka jam tangan. Punya jam tangan juga. Wah, ini jam tangan mahal ini saya. Oke, saya ekonominya gini tapi ini jam peninggalan ini berharga. Oke. Ada yang punya jam lah, mau murah mau mahal. Bapak Ibu, jam tangan namanya jam tangan bisa mati, dibalikin lagi, diputer, mungkin diputer ke tanggal kemarin, tanggal bulan kemarin, atau tahun kemarin deh, saya punya hutang setahun yang kemarin, aduh pusing, saya pengen balik lagi tahun kemarin, bisa diputer-puter jam tangan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, bahwa waktu sesungguhnya, waktu realistis yang kita hadapi saat ini, itu nggak akan bisa dirubah, karena takdir nggak akan bisa dirubah. Sudah berlalu, sudah. Tapi ketika kondisi kita saat ini dan ke depan, ya kan, namanya nasib, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya, kondisi hari ini adalah hasil keputusan Bapak Ibu di masa lalu. Bapak, mohon maaf, Bapak Ibu mungkin pinjem segala macam. Sekarang pusing. Awal-awalnya enak, kesininya pusing. Keputusan apapun Bapak Ibu, ini hasilnya harus disadari, harus diterima Bapak Ibu ya. Oke lah. Tapi kita bisa perbaiki. Kenapa Bapak Ibu? Karena kondisi di masa depan itu hasil dari keputusan Bapak Ibu saat ini. Pertanyaannya tadi, mau atau tidak merubahnya? Kan gitu. Ya. Jadi kondisi saat ini tergantung nanti akan yang apa menentukan nanti kondisi Bapak Ibu ke depannya. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak mau merubah, jangan mau harap ada perubahan apapun, mau ekonomi, kehidupan. Itu Bapak Ibu, ya. Kemudian udah, oke. Nah, Bapak Ibu ya, genggam keyakinan, sambut era baru, sampai jumpa di pusat kesuksesan. Bapak Ibu, setelah ini nih ya, tadi kan saya mengatakan ada nih yang membuktikan. Nah, Bapak Ibu setelah ini ya akan dilanjutkan oleh guru saya yang luar biasa, begitu besar. Ini apa namanya? Yang saya rasakan gitu dari mulai perjalanan saya nggak bisa, yaitu saya nggak tahu apa-apa sama beliau. Alhamdulillah saya selalu didampingin, diajarin, nggak bosen-bosen ya. Namanya ibaratnya saya mungkin anak atau cucunya, saya bandel lah, tapi beliau sabar ngadepin saya. Nah, ini luar biasa ya, ada guru saya juga yang sudah membuktikan. Nah, yang mungkin kemarin tahu nih ya, yang lagi rame ya, 1 bulan bisa tembus 150 juta. Tadi kan kalau hitungan itu
berapa bulan? 9 bulan baru dapat. Tapi Bapak Ibu, ini ada Kang Ihsan Saiful Milah ya, beliau yang sudah membuktikan di bisnis ini sudah bisa mendapatkan share point yang 150 juta. Berarti sudah kalau dari share point-nya aja udah 170 juta, ya kan? Dan belum lagi bonus-bonusnya. Dan ini sedang detik-detik ke share point yang 500 juta. Ya, mungkin tidak berlama-lama, langsung apa namanya? Sebelum saya langsung ke beliau, saya ini ditonton dulu ya. Ini buktinya. Oke. Oke, salam sukses luar biasa teman-teman. Kali saya melaporkan di Kapadocia, Turki. Alhamdulillah, saya lagi jalan-jalan bersama teman-teman SSB Team naik ATV ya. Wih, keren pokoknya. Pastikan teman-teman juga insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa ikut kita tur ke Eropa. Masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi. Untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Harus yakin, pasti bisa. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. ku kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi. Untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih PTTGM telah menghadirkan prestasi share point senilai 150 juta dalam waktu 1 bulan, dan ini didapatkan oleh seorang ustadz dari Tasikmalaya, yaitu Kang Ihsan Saiful Milah, yaitu tim SSB Team Tasikmalaya. Karena saya tahu Bapak Ibu, umur orang tua hanya satu kali, umur keluarga kita hanya satu kali, umur kita juga hanya satu kali. Kalau Bapak Ibu semuanya pengen impiannya benar-benar tercapai, seriuslah, kerjakanlah serius bisnis ini. Jangan hanya sekedar sampingan-sampingan belakang. Kenapa? Karena di bisnis ini hasilnya kita insya Allah dibayar mahal. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it. Baik Bapak Ibu, ya kita sambut guru kita semua, Kang Ihsan Saiful Milah. Assalamualaikum Kang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, aman berarti ya. Oke, silakan Kang Ihsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Topan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du, rabbi sholli sholli wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu yang alim yafqahu yang mubin. Oke, Bapak Ibu semuanya yang hadir di Zoom malam ini ada 31 orang ya, yang insya Allah ini bisa jadi awal, titik awal
bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangkit ya dari keterpurukan ekonomi dan kedepannya insya Allah bisa merasakan yang namanya hidup indah tanpa hutang, tanpa riba. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, nah Bapak Ibu semuanya, di sini saya mungkin ada dibilang apa ya, pepatah-pepatah ya, sharing ya gitu. Jadi sharing-sharing pengalaman saya sendiri ya Bapak Ibu, yang mana saya sendiri asli dari Singaparna, Tasikmalaya, ya dari keluarga orang biasa Bapak Ibu ya. Bahkan dulu lama di pesantren tuh 11 tahun gitu. Gara-gara kalah dengan ekonomi, akhirnya saya kerja ya, nyari kerja, kuliah juga putus cuma 1 tahun di Ciamis ya, nggak punya biaya, kerja, nyari kerja juga ternyata nggak gampang. 6 bulan saya kerja ternyata ya seperti itulah hasilnya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya 6 bulan waktu itu cuman bisa kebeli motor doang Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah juga itu cash, bukan nyicil tapi second ya. Jadi selama saya 3 tahun saya nyoba kerja ya supaya saya bisa hidup mandiri tanpa minta ke orang tua itu ternyata ya alhamdulillah cukup gitu ya, bantu-bantu orang tua paling buat dapur ngebulnya doang gitu. Tapi apa yang jadi motivasi saya pengen bisa bahagiain orang tua, bisa umrohin orang tua, bisa ya nikah tuh nggak perlu ngerepotin ya, kedepannya bisa bebas finansial tuh nggak tercapai di kerjaan itu. Kenapa? Karena waktu itu dibatasin dengan yang namanya gaji. Ya, saya nyoba nih belajar usaha ya. Jadi saya resign, saya coba usaha, jualan ya Bapak Ibu, jualan minyak wangi, jualan peci ya. Modal saya dulu dari kerja tuh 15 juta ya. Selama 10 bulan tuh habis Bapak Ibu. Gitu. Habis sisa 3 juta. Kenapa? Oh, kayak gini ya. Ternyata jualan konvensional tuh ya harus muter-muter modal gitu. Kalau nggak pinter muter-muter modal ya paling ujung-ujungnya kan pinjam ke bank, riba lagi gitu. Sedangkan ya saya sendiri tahu dalam Al-Quran juga wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi dari sana tuh wah jangan sampai nih terjerat riba, tapi di satu sisi bingung juga gitu. Bingung mau kayak gimana ya hingga akhirnya ya waktu itu mau kerja lagi nggak mau ya, nggak mau disuruh-suruh orang lagi, tapi di satu sisi saya juga punya masa depan ya, pengen lah nikah, pengen apa-apa gitu ya, semuanya tuh nggak perlu ngerepotin lagi orang tua, tapi nyoba usaha ya dagang itu malah bangkar ya gitu. Jadi istilahnya tuh 15 juta malah habis, gimana lagi nih, ya udah daftar Grab gitu Bapak Ibu. Jadi nyobain daftar Grab selama waktu itu 1 kali ya, saya cuma nyoba sekali doang ya, narik Grab itu dapat 2.000. Wah, alhamdulillah ya, ternyata hujan-hujanan nganterin orang itu cuma dibayar 2.000 segini gitu ya. Jadi kapan saya bisa majunya nih gitu. Tapi ya alhamdulillahnya Bapak Ibu qadarullah saya dipertemukan sama mentor yang luar biasa, sosok Kang Dani Abdul Ghani ya. Anak muda yang luar biasa yang punya visi yang benar-benar pengen hidup mandiri dan bisa membantu sebanyak-banyaknya orang bisa mandiri dari finansial gitu. Jadi dari Kang Danilah lahir komunitas yang namanya SSB Team gitu. Jadi alhamdulillah dari awalnya ngikut Kang Dani sampai sekarang ini kita masih gabung di komunitas SSB Team. Ya alhamdulillah Bapak Ibu ya, perubahan itu benar-benar real gitu ya. Di bisnis network itu nggak perlu ngeluarin modal berkali-kali itu benar gitu Bapak Ibu. Jadi ya kalau dibilang modalnya apa, modal nekat Bapak Ibu gitu. Modal nekat dari awal saya ketemu Kang Dani, bangun komunitas nih supaya bisa ngembangin bisnis sampai saat ini ya, ngembangin bisnisnya di BGN ya alhamdulillah gitu. Nggak perlu keluar modal-modal lagi gitu. Dan itu ya intinya apa? Kan Bapak Ibu juga pengen ya ada perubahan hidup ya ke depannya ya, supaya bisa yang masih muda nih pengen nikah kes ya, yang udah berkeluarga pengen kalau misalnya anaknya tuh dinikahin kan perlu keluarin modal juga gitu, atau misalnya pengen bisa umroh sekeluarga ya, bisa jalan-jalan, bisa punya kendaraan. Kalau punya anak 3 4 kan enak naik mobil aja cash itu ya gitu. Jadi nah itu kan perlu perjuangan yang ekstra gitu, perjuangan yang ekstra tapi dibarengi dengan kendaraan
Itu kendaraan yang tepat, yang cepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Makanya apa Bapak Ibu? Kuncinya kalau kita pengen berhasil ya dalam dunia bisnis, kita punya keberanian dulu, punya tekad dulu. Masalah modal itu ngikutin. Ya, itu saya cuma kebetulan doang titik terakhir saya dulu. Gitu. Apalagi waktu itu ada orang yang saya kenalin, Kang Aceng Ahmad Fauji, itu punya uang cuma 20.000 waktu saya kenalin. Gitu. Tapi dari 20.000 itu beliau alhamdulillah tahadus binikmah bisa bangun rumah istana yang luar biasa senilai 2 miliar. Ya, beliau bisa ikut juga sama saya umroh sekeluarga, jalan-jalan ke luar negeri. Hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena modal utama dalam mengerjakan bisnis itu kita harus ada kemauan dan keyakinan. Yakin nggak ya Allah ngasih potensi yang terbaik buat kita? Yakin nggak Allah ngasih rezeki yang dalam Al-Quran itu min haitsu la yahtasib, tanpa terhingga. Kalau Bapak Ibu yakin, insya Allah Allah akan antarkan keyakinan itu. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu, apakah saya bisa Kang merubah nasib saya dengan kondisi saya? Kalau misalnya Bapak Ibu masih ragu-ragu, mau sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Nggak punya modal, keluhan nggak punya modal, mau sampai kapanpun, tahun depan pun masih sama alasannya modal. Padahal di luar sana, bangun usaha juga semuanya perlu modal. Apalagi kalau di konvensional, kita harus muterin modal terus. Tapi di sini, kita cuma sekali doang. Makanya kalau dibilang itu bukan modal Bapak Ibu. Modal yang paling penting apa? Ada yang ada dalam diri kita. Kita punya keluarga. Saya nggak sama keluarga. Kita punya orang tua. Orang tua hati kecilnya sedikitnya pengenlah umroh. Pengenlah coba sholat di Masjidil Haram. Pengenlah kemana-mana tuh silaturahmi ke keluarga tuh. Ya nggak sedek-sedekan lah naik angkot. Oke. Nah ini Bapak Ibu. Gitu. Inilah kesempatan kita. Ya inilah saatnya bagi kita untuk berjuang. Berjuang bersama orang yang sama-sama pengen berjuang. Jangan mau berjuang sama orang yang mau diperjuangkan saja. Kalau Bapak Ibu punya karakter berjuang, kalau Bapak Ibu yakin impiannya bisa tercapai, Bapak Ibu insya Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu tiap sholat, ya, tiap sholat selalu di akhir minta doa, Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah datangkanlah kebaikan fid dunia, ya di dunianya hasanah dan akhiratnya, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jadi di dunianya dulu, di dunianya apa? Nggak punya hutang, ya, nggak punya cicilan, ya hidup berkecukupan, cukuplah buat beli mobil, cukuplah buat bangun rumah, cukuplah buat biaya anak sekolah yang terbaik, ya, cukuplah buat nikah lah kalau yang masih jomblo kan. Jadi ya itu kan minta doanya sama Allah pasti diijabah karena dalam Al-Qur'an juga jelas ud'uni istajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah. Cuman ijabahnya nggak langsung bim salabim turun dari langit kan. Gitu. Bluk langsung 1 miliar. Enggak Bapak Ibu. Tapi ya lewat informasi. Entah itu lewat dari TikTok, lewat teman, lewat saudara, lewat orang-orang yang mengundang Bapak Ibu datang ke sini. Inilah jawaban dari doa-doa Bapak Ibu. Tinggal kembali ke Bapak Ibunya sendiri. Mau atau tidak, siap atau tidak untuk merubah nasibnya. Kenapa? Kita meskipun nggak siap, ekonominya, ya kebutuhan pasti naik. Harga-harga pasti naik. Biaya hidup pasti naik. Meskipun kitanya nggak siap, tetap kebutuhan itu pasti naik. Pertanyaannya, penghasilan kita, siap nggak kita naikkan? Ini kesempatan. Ini udah ada jalannya. Tinggal kitanya yakin mau berjuang juga. Bismillah. Ya, Bismillah insya Allah ini bisa jadi jalannya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu semuanya termasuk ke dalam golongan orang yang sombong. Apa itu orang yang sombong? Orang yang ibaratkannya gini Bapak Ibu. Ya, kita punya anak nih. Ya, kita punya anak, anaknya itu minta. Ya, minta apa? Minta nasgor. Gitu ya, masakin nasi goreng. Akhirnya apa? Dibuatinlah nasi goreng. Setelah itu udah nasi gorengnya udah beres, mau dikasihin, malah minta lagi minta mie. Akhirnya apa? Dibikinin lah mie.
udah dibikinin mie instan, malah mie pengennya martabak. Kira-kira bagaimana rasa kita? Pasti kesal. Oke. Nah, ya kita aja selaku manusia ya bisa seperti itu. Ya, apalagi Allah nih Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ya, kita udah berdoa nih, ya Allah doa. Ya, saya pengen 2026 ini nasib saya bisa berubah lebih baik lagi. Hutang saya pengen lunas. Ya, saya pengen ngerasain sholat di Masjidil Haram. Saya pengen punya kendaraan, pengen bosen nih ngontrak terus udah bertahun-tahun. Ya, sama Allah dikasih jalannya lewat informasi ini. Terus Anda sendiri masih mikir-mikir. Berarti apa? Anda berdoanya pura-pura. Berarti berdoa itu. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoanya, tiap sholat itu minta doa, kasih jalan yang terbaik. Ya, kasih jalan yang terbaik untuk merubah nasib, untuk bisa membahagiakan keluarga, untuk bisa berbagi ke sesama, ya, untuk bisa punya istana yang terbaik buat keluarga. Udah minta doa tiap hari, tiap sholat. Tapi, gitu, ketika Allah kasih jalannya, masih ragu-ragu. Berarti apa? Ya, itu Anda bohong. Bohong berdoanya. Ya, tapi kalau Anda sungguh-sungguh, benar nih, oh iya ya Allah, ini jawaban dari doa saya selama ini. Gak sengaja saya scroll TikTok, gak sengaja saya buka Facebook, oh ternyata ada ini informasi. Ya udah Bismillah, tinggal perjuangkan. Ya, perjuangkan Bapak Ibu semuanya karena ini bisnis yang real, yang udah banyak orang membuktikan, apalagi komunitasnya ini udah benar-benar yang tadinya malu-malu bisa malu-maluin. Malu-maluin gimana? Ya yang tadinya nggak pedean. Kenapa? Karena nggak punya duit. Ya, karena kere tapi bisa jadi orang kaya. Ya, roda itu pasti berputar Bapak Ibu. Yakin. Ya, nggak selamanya kita hidup miskin. Ya, pasti akan Allah angkat derajatnya. Yang penting kita punya mental kaya. Kitanya siap berjuang. Ya, siap berjuang. Kenapa? Ini dunia ini bukannya tempat kita mengeluh, bukan tempat kita beristirahat, tapi ini tempat kita berjuang, berjuang untuk bisa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ya, makanya bagi Bapak Ibu semuanya yang belum gabung, ya yang udah siap nih berjuang, segera Bapak Ibu amankan posisi, silakan Bapak Ibu hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke Zoom ini, ya. Tinggal Bapak Ibu isi formulirnya, tinggal Bapak Ibu segera pilih paketnya dan Bapak Ibu semuanya ambil keputusan yang terbaik adalah awal dari sebuah kegagalan. Semakin banyak menunda, semakin jauh dari yang namanya kesuksesan. Ya, silakan Bapak Ibu tinggal ambil posisi yang terbaik, mau ambil yang basic, yang reguler, apa yang premium, VIP ataupun yang VVIP. Silakan Bapak Ibu ambil kesempatan ini, insya Allah. Ya, kita berjuang bareng, insya Allah kondisi dari masa depan kita nanti ditentukan dari sekarang. Sekarang kita gaspol habis-habisan, insya Allah masa depan kita lebih baik lagi. Oke, saya Ihsan Saiful Mila, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di puncak sukses.